Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan berbahagia ini tentang zakat pertambangan. Ya, sebagai latar belakang bahwasanya pertambangan ini di negeri kita ini ada beberapa pengertian dan beberapa golongan bahan tambang. Nah, bahan tambang yang dikelola oleh swasta, yakni bahan tambang golongan C seperti pasir, kapur, dan tanah liat. Adapun golongan A dan B ini dikelola oleh pemerintah atau negara untuk kemakmuran rakyatnya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, pertambangan golongan C, misal pasir, kapur, tanah liat, ini perlu untuk dikeluarkan sebagian zakatnya. Bahasanya pasir, kapur, tanah liat ini merupakan bahan baku semen, bahan baku bangunan yang kita ketahui bahwasanya nilai jualnya relatif lebih murah dibandingkan bahan tambang golongan A dan B seperti minyak bumi, gas alam, mineral, logam mulia, dan bahan vital lainnya. Yang ini menjadi hak dari negara untuk mengelolanya untuk kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana amanat undang-undang bahwasanya bumi, air, dan apa yang ada di dalamnya ini dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, menambahkan dalam latar belakang ini bahwasanya ada pertanyaan yang sering dilontarkan dan ini cukup menggelitik bagi kita sekalian. Karena apa? Ini menjadi enter gate, menjadi pintu gerbang masuk pemikiran aliran kiri ataupun aliran kanan, ya, radikal kiri ataupun radikal kanan. Yang menjadi lontaran pertanyaan ketika diskusi untuk menggiring opini seseorang tentang kinerja dari pemerintahan itu adalah misalkan seperti ini. Bahasanya negeri kita adalah negeri yang kaya, punya sumber daya alam yang melimpah, ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada batu bara, ada bahkan uranium, thorium, bahan bakar nuklir yang sangat bernilai tinggi, nilai jual sangat tinggi. Nah, kenapa ini rakyatnya masih miskin? Sementara di luar sana, negeri-negeri di Timur Tengah misalkan, ini hanya memiliki tambang minyak saja, tapi rakyatnya cenderung lebih sejahtera. Bahkan banyak para pekerja dari negeri kita, TKI, TKW, ini yang kemudian migran menjadi buruh di negara-negara petrodolar tersebut. Ya, ini menjadi satu PR kita bersama, ya, pemerintah dan juga masyarakat bersama-sama. Semoga ke depan potensi sumber daya alam yang luar biasa, yang kaya raya ini bisa diberdayakan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara kita secara adil dan secara merata, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tertentu saja. Baik, mari kita baca sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Abarona Ishaq ibnu Ibrahim qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbarona Ishaq ibnu Ibrahim qala amba'ana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Zuhri an Sa'id wa Abi Salmah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jurhuha jubbarun wal bi'ru
jubbarun wal ma'din jubbarun wa firrikasi khumsun. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan dari riwayat yang lain telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razak berkata telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Sa'id, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, luka akibat binatang ternak tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Sumur yang digali lalu menyebabkan orang lain terjungkur di dalamnya tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Tanah yang digali untuk mencari bahan tambang atau orang lain tersungkur, lalu orang lain tersungkur di dalamnya tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Dan pada harta karun 1/5 zakatnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar. Yang pertama, jawab pertanyaan di atas bahwasanya bahan tambang atau galian C ini boleh diupayakan oleh swasta, namun perlu memperhatikan kelestarian alam sehingga tidak menjadi faktor yang menyebabkan kerusakan alam pada saat penambangan ataupun pasca penambangan. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, pemilik tanah lapang, pemilik ternak di tanah lapang tidak dikenai sanksi apabila ternaknya melukai orang yang melewati tempat tersebut. Sebab hal ini diyakini di luar kendali si pemilik ternak. Jadi kalau pemilik ternak ini kemudian ada ternaknya sedang digembalakan, kemudian ada orang lewat, kemudian misalkan melakukan ternak tersebut mengejar orang yang lewat tadi, kemudian sampai terjatuh misalkan, di pemilik ternak ini tidak dikenai tanggung jawab sebab ternak ini di luar kendali si pemiliknya. Terlebih-lebih kalau sudah di di lokasi tertentu, kemudian dikasih tanda bahasa itu sedang dikembalikan ternak, maka ketika kita mendekat ada risiko, misalkan dikejar oleh binatang ternak itu, kemudian kita terjatuh, ini bukanlah satu tanggung jawab bagi pemilik ternak tersebut. Baik, yang kedua, sedemikian halnya penggali sumur untuk tambang. Sumur jadi tambang ini adalah adanya di dalam tanah, maka otomatis perlu aktivitas menggali, bahkan kadang-kadang sampai jauh di perut bumi. Nah, penggali sumur untuk tambang tidak dikenai sanksi apabila orang yang tersungkur di dalamnya. Nah, hal ini tentu saja perlu kita pahami bahwasanya tidak dikenai sanksi ini apabila di lokasi tambang tersebut sudah ditandai dengan rambu-rambu atau tanda bahaya yang memadai, kemudian diberikan penerangan yang cukup sehingga ketika orang lewat ini tidak ada risiko terjatuh di dalamnya. Baik, yang keempat, kedua pekerjaan peternak dan menambang ini merupakan mata pekerjaan yang apabila dilakukan dengan keserakahan dapat merusak lingkungannya. Jadi peternak juga bisa merusak, mencemari lingkungan, menambang lebih-lebih ini bisa mengakibatkan pencemaran alam, pencemaran lingkungan, entah itu debunya, entah itu pencemaran airnya, entah itu suaranya, sampai lubang galiannya yang ini membahayakan bagi warga atau orang-orang yang lewat. Yang keempat, peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
agar tetap terjaga keseimbangan alam di darat dan di laut. Ini perlu memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan, perlu memperhatikan akibat sebelum, pada saat menambang dan juga pasca penambangan, sehingga tidak terjadi sumur yang menganga tanpa ada satu tanda dan pemanfaatan setelahnya, sehingga kita tidak termasuk dalam ayat tadi orang-orang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Agar tetap terjaga keseimbangan lahir batin alam ini, juga ekosistem ini terjaga, maka terdapat kewajiban ketika kita memperoleh penghasilan dari tambang galian C tersebut, pasir, tanah liat, kemudian bahkan kapur, ini adalah zakatnya. Berapa tarif zakatnya atau nilai zakatnya? Zakat binatang ternak telah cukup jelas, sedangkan terdapat aturan nisab atau nisab untuk zakat hasil pertambangan, yaitu senilai nisab zakat mal 85 gram emas dan tarifnya adalah 2,5%-nya. Jadi setelah mencapai nisabnya ini, kemudian pada hari panennya, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari perolehan yang sudah mencapai nisab tersebut. Ya, jadi misalkan nisab emas ini adalah 85 gram, ini senilai 70 juta sekian ya, maka tarifnya dikeluarkan 2,5%-nya, kurang lebih 3 juta atau 4 juta begitu. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan untuk tidak merusak kelestarian alam dan mengeluarkan zakat atas hewan, ternak, dan hasil tambang sesuai dengan nisabnya 2,5%. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan membayar zakat untuk mensucikan hasil ternak dan pertambangan yang kita berdayakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.